Di sini saya sedang melakukan PLP integratif dari rumah yang saya lakukan di MI Tarbiyatun Nasyi'in 2 Pacunua. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Ulan selaku koordinator dari ekstrakurikuler pramuka. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait tentang ekstrakurikuler pramuka yang ada di MI Tarbiyatun Nasyi'in. Langsung saja Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi ekstrakurikuler pramuka di MI Tarbiyatun Nasyi'in ini? Untuk kondisi dari ekstrakurikuler di MI Tarbiyatun Nasyi'in selama ini berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun ya Mbak. Jadi berjalannya normal sebelum pandemi ini. Kemudian datanglah pandemi sehingga kami terpaksa harus memvakumkan kegiatan ekstrakurikuler kami. Jadi saat ini anak-anak tidak ada pramuka Mbak memang. Karena kan posisi sedang pandemi, kegiatan anak-anak kalau harus dilakukan di sekolah tidak memungkinkan. Kemudian kalau kita menjalankan kegiatan pramuka juga saya rasa masih belum bisa maksimal dan kurang efektif. Jadi kami dari pihak sekolah memutuskan untuk memvakumkan sementara kegiatan pramuka. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada program terstruktur dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka? Jika iya, apa saja program yang terstruktur yang ada di ekstrakurikuler pramuka itu sendiri? Kalau program terstruktur itu pasti ada, karena dalam 1 tahun saat kita akan memulai tahun ajaran baru, kita pasti selalu mengadakan rapat di mana di situ ada program tahunan, ada program jangka panjang, ada program jangka pendek seperti itu Mbak. Jadi untuk program-programnya sendiri memang sudah terstruktur. Yang Mbak tanyakan tadi programnya atau programnya, maksudnya jika ada program apa saja yang sudah betul. Yang pasti yang sudah memang berjalan ya seperti latihan efektif, setiap hari latihan intensif kita, kemudian berpartisipasi di kegiatan-kegiatan KKMI kecamatan, kemudian persami itu yang kita adakan setahun sekali. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang rutin kita lakukan, ada yang itu bersifat mendadak atau bersifat fleksibel. Jadi ketika ada kegiatan kita mendapat undangan, dirasa sekolah bisa menghadiri, mengikuti, maka kita bisa berkontribusi biasanya. Tapi kalau memang kegiatan itu tidak memungkinkan kita untuk mengcover, maka kita lepaskan, seperti itu biasanya. Kalau untuk masa pandemi begini berarti semuanya benar-benar dikorbankan ya Bu? Untuk sementara ini dari pihak KKMI sendiri pun juga belum pernah mengadakan kegiatan pramuka istilahnya seperti itu. Jadi kegiatan lomba, kompetisi dan lain-lainnya itu memang sepertinya mengikuti pandemi ya Mbak. Jadi keadaan pandemi seperti ini jadi tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan. Maka untuk sementara ini penanaman karakternya masih kembali ke guru kelasnya masing-masing seperti itu. Benar-benar. Selanjutnya, apakah program ekstrakurikuler pramuka dijalankan sesuai dengan program madrasah? Kalau sinkronisasi kan ya itu intinya, sinkronisasi antara program madrasah dengan program kami itu pasti, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, setiap tahun ajaran baru kita akan mengadakan rapat, di mana rapat di situ kita membahas tentang program-program jangka panjang, jangka pendek, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menselaraskan antara program dari madrasah juga program kami sendiri seperti itu. Berarti dari program madrasah sama ekstrakurikuler pramuka itu berkesinambungan gitu ya? Betul Pak, karena memang kita kan istilahnya itu ngomong anak ya, ngomong siswa, jadi bagaimana kita mengarahkan agar apa tujuan yang ingin kita capai itu bisa tercapai, seperti itu. Tapi nggak lepas dari program madrasah sendiri. Betul. Selanjutnya, apakah madrasah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung ekskul pramuka? Jika iya, sarana dan prasarana apa saja yang sudah madrasah itu sediakan? Untuk sarpras di madrasah sendiri sangat difasilitasi ya. Misalkan ini untuk kita kegiatan persami, kita membutuhkan tenda, membutuhkan tali temali, pasak. Madrasah sudah lengkap Pak untuk itu, karena memang dari pihak yayasan sendiri mengcover semuanya. Jadi
alhamdulillah untuk sarpras kami tidak ada kendala. Kemudian misalkan untuk kegiatan pembelajaran saat latihan rutin itu kan kita biasanya membutuhkan seperti misalkan materi tentang tali temali, berarti kita membutuhkan tali temali, itu juga madrasah mengcover tentang itu. Kemudian ketika kita ada materi simapur, bendera juga ada lengkap, tongkat juga sudah ada lengkap, jadi kita tinggal mengaplikasikan ke anak-anak seninya. Berarti istilahnya madrasah itu sudah memfasilitasi semua yang ada untuk kegiatan. Betul, sangat, malah justru ada lapangan memang yang digunakan untuk kegiatan pramuka saja. Oh, berarti sudah didominankan ini hanya untuk pramuka gitu? Tidak, sebenarnya tidak untuk pramuka saja, cuma kan memang kita kan terjadwal ya Mbak, tadi kan seperti yang sudah dibahas di depan tadi, bahwasannya program pramuka sendiri dengan madrasah itu selaras. Jadi ketika ada kegiatan pramuka, maka lapangan memang khusus untuk pramuka, tidak ada kegiatan lain selain pramuka, seperti itu. Itu kan berarti dari segi sarpras pihak madrasah sangat mendukung, seperti itu. Ini kan madrasah MI 1 sama MI 2 kan pisah istilahnya Bu, maksudnya bukan pisah, maksudnya satu lembaga, dua lembaga, tapi dan satu satu yayasan. yayasan. Nah kalau untuk lapangannya sendiri mungkin dibedakan MI 1 MI 2 atau bercampur? Untuk sementara ini, untuk kita mengklarifikasi anak-anak itu, kita pembedaannya adalah tingkatannya, jadi siaga dan penggalang. Kalau putra dan putri saat kegiatan pramuka, tapi tetap kan Mbak, kita kan pramuka sekarang menggunakan sapi atau satuan terpisah, di mana pembina perempuan hanya boleh membina laki-laki dan hanya boleh membina perempuan, begitu juga untuk pembina laki-laki hanya boleh membina laki-laki, seperti itu. Jadi kita untuk proses pelatihan tetap sapi, satuan terpisah, tapi untuk lapangannya itu kita lebih lebih mengelompokkannya berdasarkan itunya golongannya, jadi golongan siaga dan penggalang. Berarti memang satu lapangan gitu Bu ya? Iya, untuk putra dan putri memang satu lapangan, tapi itu tadi kita menggunakan sapi, jadi mungkin sebelah sana putra, sebelah sini putri, pembinaannya pun juga berbeda, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada kegiatan khusus pada akhir semester atau tahunnya dalam pelaksanaan ekskul pramuka? Jika iya, kegiatan apa saja yang dilaksanakan? Nah, itu kegiatan yang saya jelaskan tadi, persami. Kita biasanya mengadakan persami itu 1 tahun sekali, tapi karena keadaan pandemi seperti ini mengharuskan kita untuk tidak memungkinkan istilahnya kita melakukan kegiatan persami, sehingga untuk tahun kemarin persami memang terpaksa ditiadakan seperti itu. Biasanya sih selalu ada Mbak kegiatan persami di sini, paling tidak 1 tahun sekali lah. Itu kegiatan akhir tahun kita. Berarti itu sudah menjadi kegiatan tahunan ya? Betul. Kalau untuk sekarang mungkin divakumkan terlebih dahulu semua kegiatan yang mencakup ekskul pramuka. Betul. Selanjutnya, apa manfaat dan tujuan madrasah mengadakan ekskul pramuka? Untuk tujuannya sendiri, karena yang pertama adalah peraturan dari pemerintah, ya yang pasti itu kita berlandaskan hukum peraturan pemerintah, di mana dalam kurikulum 2013 pramuka itu sudah masuk dalam ekstrakurikuler wajib, jadi seperti itu. Bahkan ada beberapa madrasah sekolah itu mengintegrasikan atau memasukkan pramuka sendiri dalam jam pembelajaran sehari-hari, seperti itu. Jadi memang sangat penting dan sangat vitalnya yang dikatakan pramuka ini, sehingga memang harus dan benar-benar diutamakan madrasah itu harus ada pramukanya, seperti itu. Kalau tujuannya sendiri yang pasti ya sesuai tujuan pramuka, kita ingin menerapkan dasar dharma, 10 dasar dharma itu, kemudian kita lebih menguatkan karakter anak-anak untuk mempersiapkan generasi muda ke depan, seperti itu. Berarti kan tujuannya dari kegiatan ekskul pramuka ini menanamkan pendidikan karakter dalam diri anak-anak. Betul, karena di kurikulum 2013 itu kami memang dari dinas sendiri itu kan lebih menitik beratkan pada karakter anak. Karena ya, seperti yang kita tahu anak muda zaman sekarang dia pinter tapi tidak berkarakter juga nol kan hasilnya, seperti itu. Jadi tetap kita menanamkan akhlaknya, kita pupuk akhlaknya yang baik, karakternya, sehingga insya Allah nanti ketika dia menjadi generasi muda outputnya pun hasilnya dengan penuh harapan, memang ya kita itu berharap agar
agar kedepannya generasi muda ini jauh lebih baik seperti itu. Selanjutnya, apakah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat mendukung siswa dalam pembelajaran di kelas? Sangat dapat, Mbak, karena memang itu tadi berhubungan dengan kurikulumnya. Jadi justru karena dengan adanya pramuka itu akan membantu kita para guru-guru jika ingin mengkondisikan kelas seperti itu. Misalkan kondisi kelas sangat gaduh, kita bisa membantu dengan metode pembelajaran yang ada di pramuka seperti itu. Juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan ya Bu. Betul, leadership itu yang pasti memang. Karena kan anak paling tidak harus berani berbicara di depan umum seperti itu. Karena dengan dia berani berbicara di depan umum, maka secara tidak langsung jiwa leadership dia akan muncul. Kemudian dia berkata pasti juga akan jujur karena dia mengutarakan isi hatinya. Saya punya unek-unek seperti ini, saya harus mengutarakan. Itu memang karakternya dapat, leadershipnya dapat di pramuka seperti itu. Dan yang didapatkan di pramuka bisa Implementasikan di kehidupan di kehidupan sehari-hari, di kelas maupun di lingkungan. Selanjutnya, adakah penanaman pendidikan karakter melalui pendidikan kepramukaan atau kegiatan kepramukaan? Ada, banyak sekali. Yaitu tadi, paling tidak menerapkan 10 dasar dharma saja sudahlah. Anak itu bagus sekali itu. Karena pada dasarnya di pramuka itu garis-garisnya, aturan-aturannya itu memang sangat mendidik karakter seseorang untuk baik gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi juga mereka menanamkan sisi dasar dharma sendiri. Iya. Selanjutnya, pendidikan karakter apa saja yang terdapat dalam penerapan pendidikan kepramukaan di MI Tarbiyatun Nasy'iin Paculko? Itu tadi, berkata jujur. Karena kita mengajarkan mereka untuk berani berbicara di depan umum. Kamu harus berani mengutarakan unek-unekmu. Terus ada tolong menolong saat kita outbound, kita merangsang mereka untuk untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mereka bersosialisasi dengan sesama teman. Kemudian jika ada keluhan, mereka bisa bertanya. Kan biasanya kalau kita outbound itu kita muter-muter sini Mbak, ada rutenya. Jadi terkadang itu melalui beberapa jalur. Jadi nanti seperti ada petanya seperti itu. Jika ketika mereka tidak menemukan jawaban, mereka bisa bertanya di masyarakat. Itu kan juga kami dengan penuh harapan mereka bisa bersosialisasi. Istilahnya attitude mereka tertata, unggah-ungguhnya mereka tahu. Karena kembali lagi kita ada di lingkungan desa. Tidak mungkin kita istilahnya itu seludur sak penaknya dewe, istilahnya Jawa seperti itu. Seludur ya. Tidak mungkin seperti itu. Jangan sampai anak-anak generasi muda yang akan datang itu menghilangkan attitude kita seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses penanaman pendidikan karakter dalam kegiatan kepramukaan? Prosesnya adalah yang pasti yang pertama dengan ditata. Jadi mereka dijelaskan. Pada dasarnya seseorang itu harus memiliki sikap seperti ini. Itu yang pertama, kita menatakan. Kedua, kita memberikan contoh. Jadi kan sekarang sudah musim ya Mbak, yang namanya guru kan memang digugu dan ditiru, istilahnya seperti itu. Jadi di mana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu akan diamati oleh anak-anak, oleh adik-adik ya, oleh anak didik kita. Kemudian mereka akan menyerap, oh seperti ini ternyata. Maka kemudian yang akan mereka lakukan adalah mencontohnya. Setelah dicontoh, jadilah kebudayaan mereka, jadilah kepribadian mereka. Jadi langkah yang pasti kita ambil adalah memberikan contoh itu ke anak-anak. Karena dengan memberikan contoh, anak-anak akan lebih paham dan lebih meresapi, oh iya memang untuk berlaku baik, untuk berkata jujur, untuk saling tolong menolong, untuk peduli itu penting sekali. Bahwasannya kami dari pihak pembina, guru itu memberikan contoh secara langsung seperti itu. Selanjutnya Bu, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan ekskul pramuka ini sendiri? Hambatan apa ya? Kan hambatan sendiri paling ini ketika anak-anak mencapai kata bosan. Di usia anak-anak itu kan masih usia labil ya, jadi kan mereka ada yang aku bersemangat sekali untuk mengikuti kegiatan, ada yang mereka itu ogah-ogahan, mungkin mereka lelah dengan kegiatan mereka sendiri. Jadi saat sampai di sekolah harusnya mereka ekstrakurikuler, akhirnya mereka bersembunyi di mana. Biasanya kan di sini kan ada MI Tarbiyatun Nasy'iin 1 itu putra, MI Tarbiyatun Nasy'iin 2 itu putri. Anak putra biasanya susah dikondisikan memang.
Tapi ya semua punya kelebihan dan kekurangan. Anak putra susah ditaruh di lapangan. Biasanya mereka akan istilahnya bulet aja gitu ya. Untuk menuju ke lapangan ini tuh lama. Sebaliknya kalau anak putri biasanya jauh lebih akas istilahnya, jauh lebih disiplin mereka. Sudah aku di lapangan dulu. Tapi kan anak putri suka ngobrol. Akhirnya lapangan sudah penuh anak putri sudah banyak, tapi rasanya tuh kayak semut, ruangnya banyak anak, mereka ngerumah kayak pasar. Itu sih, jadi hambatannya di situ. Terus mereka disuruh diam itu agak susah kalau putri, karena kan ya itu tadi cerewet, semua ngobrol-ngobrol. Terus ketika kita ada kegiatan agak sedikit berat, mereka pasti akan ngeluh. Anak putri itu gitu kekurangannya. Aduh bu, aduh kak, sudah capek, ini capek seperti itu. Padahal kita baru kegiatan di lapangan itu berapa menit gitu loh. Jadi terkadang itu, duh ini kok manja sekali itu sih hambatannya. Tapi di lain sisi mereka juga excited ya Bu untuk mengikuti ekskul pramuka. Iya, mereka sebenarnya itu untuk menuju ke kegiatannya itu yang lama. Kalau nanti sudah kita kegiatan, sudah seru asik, sudah mereka kadang sampai bel ganti apa ini namanya berakhir, kegiatan kita berakhir, mereka masih asik di lapangan sampai udahlah kita di sini aja senang gini-gini. Mungkin games Betul. Ice breaking kan biasanya kita. Selanjutnya Bu, dan ini pertanyaan terakhir. Apakah pembina pramuka dalam kegiatan ekskul pramuka menyajikan kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang mengandung pendidikan di kegiatan pramuka ini? Ini pertanyaannya tentang apakah menyajikan menarik atau tidak sebenarnya ya. Sebenarnya kalau saya saya lebih ke penuturan kegiatan apa saja. Oh gitu ya. Soalnya kalau saya disuruh menilai, ya kan saya yang membuat materi, menurut saya yang menarik karena harapan saya memang biar menarik gitu kan. Tapi kan saya nggak tahu ya mereka menilainya itu kegiatan ini menarik atau tidak, garing atau tidak. Itu kan mereka yang menilai. Kalau kegiatan, kalau mbaknya ingin kita menitik beratkan pada kegiatan apa saja, itu saya jelaskan karena saya tahu kalau itu. Kalau saya disuruh menilai tentang ini itu menarik apa enggak, wah kayaknya itu tergantung sama peserta. Betul, tergantung pesertanya. Kalau saya sih berharapnya ini menarik seperti itu. Kalau kegiatannya biasanya kita kombinasi ya, jadi antara kegiatan lapangan dengan kelas. Biasanya kita buat 20% di kelas, 80%-nya di lapangan. Biasanya di kelas itu ketika kita ingin menjelaskan materi-materi, jadi mereka banyak nulis. Makanya kita buat persentasinya hanya sekitar 20%, tidak terlalu banyak. Jadi misalkan dalam 1 bulan 4 kali pertemuan, 4 kali pertemuan ini katakanlah 3 kalinya ini terisi lapangan, 1 kalinya hanya 1 kali ini saja kita isi kelas. Terkadang 1 bulan full di lapangan terus, tidak pernah di kelas seperti itu. Jadi memang di kelas itu kita kita titik beratkan pada materi-materi yang membutuhkan mereka untuk mencatat seperti itu. Jadi misalkan ketika kita membuat sandi, menjelaskan tentang sandi atau sejarah kepramukaan, baru di situ kita menggunakan metode di kelas dengan mencatat. Tapi kalau untuk kegiatan seperti ice breaking, kemudian untuk PBB itu banyak kita lakukan di lapangan seperti itu. Jadi kita memang banyak kegiatan di lapangan yang istilahnya itu benar-benar melibatkan mereka aktif, tidak hanya sekedar duduk diam memperhatikan mencatat. Ya itu kegiatan paling kita titik beratkan ya ada di lapangan itu, praktek-praktek seperti tali temali, kemudian mendirikan tenda itu juga kita lakukan di lapangan. Tapi kalau ini Bu, kalau untuk match sama sekolah lain itu apa Bu? Sejauh ini kita kegiatan ini ya latgab, latihan gabungan ya itu namanya, belum pernah memang. Kita latgab memang belum pernah, cuma kalau kegiatan yang diadakan KKI, jadi itu 1 kecamatan gitu, bahkan 1 kabupaten kita pernah seperti itu ya. Jadi kita pernah. Cuma di sini cuma delegasi, jadi cuma berapa siswa gitu, tidak semua berangkat. Kemudian outputnya anak-anak yang berangkat itu menularkan kepada teman-temannya seperti itu. Kan ada yang namanya DP ya, Dewan Penggalang itu dari anak-anak juga Dewan Penggalang. Cuma mereka yang unggul leadershipnya, mereka yang mampu memimpin teman-temannya dan mampu menjelaskan ke temannya. Itu biasanya yang sering didelegasikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Jadi mereka bisa istilahnya itu mempelajari dari sekolah lain. Oh sekolah itu kegiatannya kayak gini bisa gini, kemudian ditularkan ke teman-teman.
Tapi kalau kayak untuk kejuaraan, misalnya kejurnas atau kejuaraan apa gitu, pernah nggak Bu? Kalau di Pramuka sendiri memang tidak terlalu ada, yang mungkin jambore itu ya. Kita belum pernah memang untuk mengikut sertakan siswa-siswi kami ke sana. Cuma kemarin ada kegiatan Mas Mah itu di mana itu kompetisi satu Kabupaten Jombang. Sebenarnya begini, kompetisinya itu sifatnya seperti ini. Jadi dari kecamatan mewakilkan seperti itu. Jadi pemilihannya ya satu kecamatan itu tadi. Nah, satu kecamatan ini diambil dari mana? Dari beberapa sekolah seperti itu. Itu ada kemarin Mas Mah terakhir tahun 2019 kemarin di Keras. Kebetulan saya juga ikut. Kebetulan saya juga nginep di sana. Mas Mah itu kalau nggak salah kemarin tuh 4 hari kalau nggak 5 hari. Jadi di lapangan Keras itu kita nginep. Memang buat tenda, ada berapa tenda ya kemarin itu? 21 tenda kalau nggak salah, karena dari kecamatan-kecamatan yang lain juga. Mungkin itu saja Ibu wawancara hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kegiatan ekskul pramuka di sekolah ini. Sangat puas sekali dengan jawaban Ibu tadi. Insya Allah ini menjadi bekal saya di kemudian hari Bu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama kita saling berbagi pemahaman. Saya juga berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat mbaknya, bermanfaat buat saya sendiri, juga buat madrasah pada umumnya. Jadi yang pasti saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan atau saya salah ucap, karena ini kan live ya, dan juga murni tidak ada yang diedit. Jadi memang apapun yang kita tampilkan di sini itu bersifat refleks atau bersifat langsung. Kita tidak istilahnya apa ya, merekayasa ini nanti begini begitu, tidak. Karena maka dari itu saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau salah saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga kepada nantinya yang akan menonton video ini pun juga begitu. Bila harapan kami video ini bisa bermanfaat. Yang pasti, yang kedua saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang saya sampaikan yang tidak cocok atau mungkin kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian wawancara dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.